aku Sofia Fidahaya dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2018. Kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan dari daging. Nah, seperti yang kita tahu, produk daging itu ada berbagai macam jenisnya. Ada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kuda, daging kelinci, dan daging-daging yang lainnya dengan berbagai macam olahannya seperti ada sate, rendang, steak, bakso, dan ada banyak. Nah, kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan dari daging ayam. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, pangan yang berasal dari hewan ternak sangat dibutuhkan oleh manusia karena sebagai sumber protein yang mengandung asam-asam amino yang lebih mudah dicerna dan efisien untuk digunakan. Nah, salah satu contohnya yaitu daging ini. Daging memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan pangan karena memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Nah, pada daging ayam yang digunakan untuk membuat olahan ini memiliki komposisi yang terdiri atas air sebanyak 75,24%, protein sebanyak 22,92%, lemak sebanyak 1,15%, dan kadar abu sebanyak 1,145%. Nah, kalian penasaran kan pasti olahan apa yang akan aku buat? Jadi, aku mau membuat nugget yang berasal dari daging ayam. Sebenarnya nugget itu apa sih? Nugget merupakan produk olahan dari gilingan daging ayam yang dikukus, dicetak, dan dimasak dengan penambahan bahan-bahan tertentu yang sudah diizinkan. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat apa aja yang akan digunakan dalam pembuatan nugget ayam. Jadi di sini pastinya ada daging ayam sebanyak 500 gram dan sudah dipotong kecil-kecil untuk mempermudah dalam proses penggilingan. Terus ada 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 2 butir telur, terus ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Terus di sini ada bumbu penambah cita rasa, ada merica bubuk, ada bumbu kaldu, ada garam sebanyak 1 sendok teh. Dan juga untuk bahan pelapis ada tepung panir. Nah, untuk alat-alatnya di sini ada mangkuk untuk proses pencampuran bahan dan juga ada loyang untuk mencetak nuggetnya dan ada spatula untuk mencampurkan bahan. Nah, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita haluskan terlebih dahulu daging ayamnya. Jadi potongan-potongan daging ayam ini nanti akan di blender bersama dengan 2 butir telur ini. Oke, kita langsung blender dulu ya. Dalam proses penghalusan, pemblenderan daging ayam dilakukan bersama dengan telur dalam 2 tahap, yaitu masing-masing sebanyak 250 gram daging ayam untuk menghindari mesin yang terlalu berat dalam melakukan prosesnya dan mencegah kerusakan yang terjadi pada mesin. Nah, ini daging ayam tadi yang sudah di blender dengan bersama telur. Sekarang kita mau campurkan semua bahan-bahan yang ada di sini kecuali tepung panir, yaitu ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Kita campur. Oke, terus ada tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan juga. Terus ada bumbu bawang putih yang sudah dihaluskan, masukkan juga. Dan semua perbumbuan tadi, ada merica, ada bumbu kaldu dan juga garam dimasukkan. Lalu dicampur jadi satu hingga semua bahan tercampur semuanya. Nah, ini udah dicampur dan sepertinya semua bahannya sudah tercampur rata. Nah, sekarang kita mau cetak di loyang. Jadi loyangnya ini sudah diolesi dengan minyak biar tidak menempel nantinya. Oke, sekarang kita tuang aja langsung ya ke loyangnya.
kecium dari bumbu-bumbu yang ditambahkan. Kita ratakan dulu, ditaruh di loyangnya sampai merata. Nah, adonannya sudah dituang di loyang semuanya dan sudah rata. Sekarang kita mau kukus dulu selama kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti kalau udah matang, diangkat terus dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi kita kukus dulu ya. Proses pengukusan berfungsi untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan perubahan warna, cita rasa, atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Selain itu, pengukusan nugget mengakibatkan terjadinya proses gelatinisasi yang mampu mengisi ruang antar komponen bahan sehingga adonan lebih kompleks. Nah, tadi nugget yang sudah dikukus yang ada di loyang selama 30 menit sudah jadi dan sudah matang. Ini meatnya seperti ini. Ini tinggal setengahnya karena setengahnya lagi sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke proses pelapisan. Jadi proses pelapisan ini menggunakan tepung panir. Udah ditaruh di piring dan sebelumnya kita celupkan terlebih dahulu ke tepung terigu yang sudah dikasih air dan juga diberi bumbu supaya lebih menambah cita rasa. Jadi biar tepung panirnya menempel, kita harus mencelupkan terlebih dahulu ke tepung terigu. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, ini ada penjepit untuk memudahkan mencelupkan ke tepung terigu dan tepung panir. Langsung saja kita mulai. Masukin dulu ke tepung terigunya. Oke, sampai semuanya terlapisi semuanya ya. Terus ke tepung panir. Sampai semua bagian tertutup semuanya dan tidak ada yang Oh ya, pelapisan tepung panir ini berfungsi untuk melindungi zat-zat gizi yang ada pada nugget ini dari kontak langsung dengan minyak selama proses penggorengan. Proses penggorengan dilakukan dengan api yang sangat kecil hingga nugget berwarna kuning keemasan. Oke, jadi setelah nugget dibaluri dengan tepung panir, kemudian nugget digoreng dan ini hasilnya. Di sebelah kiri ada nugget homemade yang sudah kita buat tadi dan di sebelah kanan ada nugget dari produk komersial yang sudah dipasarkan. Kita lihat perbandingannya. Jadi di nugget homemade ini warnanya lebih cerah, lebih ke kuning-kuningan dibandingkan dengan nugget yang produk komersial. Mungkin ini disebabkan karena penggunaan tepung panirnya. Jadi di tepung panir itu kan ada dua jenis, ada tepung panir kasar dan juga tepung panir halus. Nah, untuk nugget homemade ini menggunakan tepung panir kasar. Nah, kemungkinan yang di produk komersial ini menggunakan tepung panir halus sehingga warnanya menjadi lebih putih, soalnya dia lebih halus gitu. Nah, untuk tekstur kita coba yang pertama dari yang homemade terlebih dahulu ya. Kita ambil. Oke, selanjutnya yang produk komersial. Kita coba ya. Oke, nah dari segi tekstur kerenyahan itu lebih renyah yang produk homemade dibandingkan dengan produk yang komersial, karena mungkin dari penggunaan tepung panirnya ya. Di produk homemade menggunakan tepung panir kasar sehingga kerenyahannya itu lebih tinggi. Sedangkan untuk cita rasa di produk homemade ini lebih terasa daging ayamnya dibandingkan dengan produk komersial. Jadi untuk produk yang dipasarkan ini lebih terasa ke tepung-tepungannya. Sedangkan
sedangkan untuk yang produk homemade lebih terasa ke daging ayamnya. Tuh. Nah, terkait sifat sensori pada nugget tersebut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu mengenai tekstur renyah. Nah, kerenyahan pada nugget ini disebabkan karena adanya proses pelapisan menggunakan tepung panir, di mana tepung panir itu jika digoreng akan memberikan tekstur crispy pada nugget. Selain tekstur renyah, pada nugget juga terdapat tekstur kenyal. Nah, kekenyalan tersebut disebabkan karena adanya penambahan tepung terigu, di mana tepung terigu itu mengandung protein berupa gluten yang berperan dalam membantu terbentuknya kekenyalan pada produk. Nah, kekenyalan pada nugget ini tidak hanya disebabkan oleh adanya penambahan tepung terigu, namun juga karena adanya penambahan telur pada proses penggilingan daging ayam. Nah, pada penambahan telur ini memberikan kekenyalan pada produk karena pada telur terdapat ovoalbumin yang merupakan protein dalam telur yang akan mengeras, dan saat dilakukan pemanasan dia akan memperkuat adonan yang lembek. Nah, untuk penambahan tepung tapioka pada proses pembuatan nugget ini berfungsi sebagai bahan pengikat. Jadi tepung tapioka merupakan granula pati dari ketela umbi pohon yang kaya akan karbohidrat, memiliki sifat yang tidak mudah menggumpal, memiliki daya lekat yang tinggi, tidak mudah pecah, dan memiliki sifat gelatinisasi yang cukup rendah, yaitu antara 52 sampai 64 derajat Celcius. Nah, untuk kalori di tepung tapioka ini sebanyak 362 kalori. Nah, sedangkan untuk cita rasa diperoleh dari adanya penambahan garam, bumbu kaldu, merica, dan juga bawang putih. Nah, untuk aromanya didapatkan dari bawang putih, di mana bawang putih ini berasal dari minyak volatil yang mengandung sulfur yang karakteristiknya itu akan menguap atau muncul saat terjadi pemotongan atau perusakan jaringan pada bawang putih tersebut. Untuk kandungan gizi pada nugget, menurut SNI nomor 016683 tahun 2002, dalam 100 gram nugget mengandung kadar air sebanyak 60 gram, protein sebanyak 12 gram, karbohidrat sebanyak 25 gram, lemak sebanyak 20 gram, kalsium sebanyak 30 mg, dan nilai total energinya sebanyak 326 kalori. Nah, sedangkan manfaat dari nugget ini karena nugget berbahan baku dari daging ayam yang kaya akan protein, nugget ini dapat meningkatkan massa otot, meningkatkan imunitas, memperbaiki metabolisme, mencegah anemia, dan juga mampu membantu pertumbuhan pada usia anak-anak. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk bisa menjadi bekal anak-anak pergi ke sekolah. Gitu deh. Oke, jadi itulah proses pembuatan nugget beserta manfaat dan juga kandungan gizinya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. And see you, bye-bye.